Shalom sahabat. Saat ini saya tidak sendiri tetapi bersama dengan sahabat kita Kak Lisbeth atau Ibu Elizabeth. Halo Kak Lisbeth, apa kabar? Kabar baik Pak Pendeta. Puji Tuhan. Boleh menyapa pada jemaat? Shalom sahabat. Ya. Saat ini para sahabat kita akan bersama sharing tentang bagaimana kita mengungkapkan perasaan. Nah Kak Lisbeth, bagaimana apa yang dialami, dirasakan, diharapkan sama Kak Lisbeth ketika Kak Lisbeth mencoba untuk mengungkapkan perasaan Kak Lisbeth, entah itu terhadap suami, terhadap anak, ini loh yang aku rasakan, atau mungkin terhadap rekan pelayanan. Silahkan. Kalau saya Pak Pendeta, sebetulnya saya tuh orangnya suka sungkanan. Jadi kadang-kadang saya lihat situasi dulu Pak. Kalau misalnya sama suami, saya lihat dulu situasi suami saya seperti apa. Apakah saat itu bisa diajak bicara untuk mengungkapkan perasaan saya. Nah tapi ini jeleknya nih kalau sama anak saya Pak Pendeta, saya tuh udah langsung aja, saya nggak melihat anak saya tuh kondisi gimana, tapi saya langsung mengungkapin perasaan saya. Oke. Gitu Pak. Baik, jadi ada dua ya. Kalau sama suami kita lihat situasi, mungkin sebagai istri, ibu yang baik, melihat suami ada beban berat atau tidak. Meski kita orang tua, sama kayak saya juga, kadang-kadang kita terbalik Kak Lisbeth. Kita seperti anak-anak, tetapi sebetulnya itu menggambarkan bahwa mereka itu rumah kita. betul, Satu Pak. poin utama adalah mengungkapkan perasaan itu perlu ya? Kalau menurut saya sih Pak Pendeta perlu dong. Perlu. Iya. Oke, silakan. Apalagi kalau kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang kita mesti katakan, tegur kepada orang yang bersangkutan. Ya entah itu suami maupun anak-anak kita. Bahkan mungkin terhadap teman kita Pak Pendeta. Gitu Pak. Oke. Pasti ada dua dong, antara kita yang salah atau kita mengungkapkan kesalahan orang. Nah dalam konteks firman Tuhan pasti yang sedang kita bicarakan adalah hal-hal yang baik, yang benar. Sejauh pengalaman Kak Lisbeth, apa yang ada di benak kakak? Pokoknya saya terjang terus atau ada dilema, wah nanti aku bisa melukai nih. Nah, kira-kira gimana? Nah pengalaman saya belum lama ini Pak, memang sih sebetulnya kan kalau misalnya kita langsung, ini bukan dengan suami ya, tapi dengan teman saya. Oke. Jadi kalau kita mau langsung bicara pada orang itu kan kita udah kenal dulu ya orangnya seperti apa, seperti tadi saya bilang. Nah saya tuh agak suka sungkanan sebetulnya orangnya. Tapi suatu saat karena teman saya ini sudah cukup lama sharing lah sama saya, dan teman saya itu saya melihat bahwa dia tidak mengetahui kesalahannya, sehingga pada akhirnya mau nggak mau saya harus ungkapkan bahwa kamu tuh juga salah. Jadi tidak hanya suami kamu yang salah, tapi kamu juga punya andil dalam kesalahan ini. Jadi walaupun saat itu saya berpikir, aduh abis ini mungkin dia nggak mau lagi ngomong sama saya. Tapi puji Tuhannya Pak Pendeta, besokannya dia masih mau ngomong sama saya. Tapi paling tidak saya sudah mengungkapkan apa yang seharusnya saya nyatakan sebagai seorang teman. Kayak di firman Tuhan ya, saya lupa di mana kan, lebih baik perkataan yang terus terang daripada kasih yang tersembunyi gitu kan Pak. Perkataan gitu, yang Pak. terus terang daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi. Pujian yang berlimpah-limpah itu sebuah racun dan sebagainya. Iya, begitu Pak Pendeta. Ya. Tapi bagi saya wow sekali sih apa yang Kak Lisbeth ceritakan itu. Menurut saya Kak Lisbeth menjadi rumah perhentian bagi rekan atau teman Kak Lisbeth itu, sekalipun Kak Lisbeth juga belum tentu menemukan kelegaan ataupun apa yang menjadi beban pikiran kebenaran firman Tuhan itu belum sampai ke sana. Boleh gak saya langsung sambung ke firman Tuhan? Silakan Pak Pendeta. Oke, apa yang Kak Lisbeth ceritakan itu mengingatkan saya pada Yeremia 18 ayat 19. Perhatikan aku ya Tuhan dan dengarkanlah suara pengaduanku. Jadi kalau melihat apa yang disampaikan Yeremia, sebetulnya curahan hati, mengungkapkan perasaan itu sangat perlu, sangat penting. Kalau kita bicara, oh laki-laki itu logika, perempuan perasaan, bagi saya toh
sama saja. Yang mengungkapkan ini laki-laki juga, Yeremia. Dan yang menarik, seorang besar sekelas sekaliber Yeremia, justru dia menyadari kerapuhannya dan dia memohon dengan sangat kepada Tuhan, dengarkanlah aduanku, dengarkanlah suara pengaduanku. Tampak benar apa yang dikatakan Yeremia ini, sebetulnya kan dia akan berkata, percuma ya, kok seperti Yohanes bicara di padang gurun. Tapi dia masih berharap Tuhan mendengarkan. Nah, kembali mungkin pergumulan Kalisbet, juga saya pendeta berbicara kepada jemaat, kita selalu berharap pada sebuah perubahan. Dan konon katanya kalau mau berubah, berubahlah pada diri kita sendiri. Iya, betul, Pak. Saya kita mesti jujur kepada mereka, ketika kita menjadi rumah, perabotan persoalan kita itu begitu banyak. Betul ya? Betul, Pak. Betul ya, setuju ya. Setuju. Tapi mari kita belajar pada Yeremia. Kita menyapa pada sahabat-sahabat kita, menyampaikan, mari sahabat, ungkapkanlah perasaanmu kepada rekan sahabatmu, juga kepada kita, itu ya. Emotion are not bad. Emosi itu hal yang bukan tidak baik, tapi perlu ditampung pada sebuah rumah rohani, hospitalitas, persahabatan, prinsip dalam mengungkapkan perasaan. Dan ada juga sebuah ungkapan, feel all you need to feel. Rasakan apa yang memang engkau perlu rasakan, itu kan mengungkapkan. Kira-kira Kak Lisbeth setuju nggak kalau kita pesankan sama bapak-bapak? Boleh Apa ya? tuh? Ya. Nah, pesannya begini. Gimana, Pak? Hai para bapak-bapak, kaum pria, pesan dari ibu-ibu adalah jangan menyimpan perasaan. Perasaan bukan untuk disimpan, tapi perasaan itu untuk diungkapkan. Kita sampaikan salam berkat pada para sahabat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.